Kamu bilang Hindu agama palsu, padahal Hindu adalah agama tertua yang masih dianut di dunia, jauh sebelum nama-nama agama modern muncul. Bukti sejarahnya, kitab Weda sudah ada sejak 3000 sampai 1500 SM. Peradaban Saraswati Sindhu, lembah Indus, telah membangun kuil, sistem kasta, filsafat, hingga meditasi. Candi Prambanan, Angkor Wat, dan Pura Besaki adalah warisan spiritual yang masih berdiri megah, bukan dongeng, bukan fiksi. Kalau semua itu dianggap palsu, berarti kamu sedang menolak ribuan tahun sejarah manusia, bukan hanya menghina Hindu, tapi menghina peradaban yang sudah lebih dulu hadir sebelum kitab agamamu ditulis. Sekarang kami yang bertanya, ingat jangan demo berjilid, bikin kotor jalanan. Kalian bilang Islam datang untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya. Tapi kenapa harus diiringi dengan penaklukan, politik, dan darah? Apakah kebenaran butuh pedang? Kalau benar dari Tuhan, kenapa penyebarannya sangat mirip strategi kekuasaan? Kenapa wilayah ditaklukkan, bukan disadarkan? Kalian bilang hanya Tuhan yang layak disembah. Tapi, kenapa dalam sholat setiap hari, yang dimintakan doa hanya Nabi Muhammad dan keluarganya saja? Kenapa tidak semua nabi? Kenapa bukan Isa, Musa, Nuh, Ibrahim, Adam? Apa jangan-jangan doa itu bukan titah Tuhan, tapi strategi manusia untuk mengabadikan satu nama, satu warisan, satu darah? Lalu, mengapa hanya nama Muhammad yang disandingkan dengan Tuhan dalam kalimat paling sakral? Kenapa tidak disebut nama nabi-nabi sebelumnya jika semua adalah utusan Tuhan juga? Apakah ini tidak membuka ruang pengkultusan dan pengidolaan satu tokoh manusia dalam konteks keimanan kepada Tuhan yang seharusnya tunggal dan absolut? Kalian bilang babi haram, tapi boleh dimakan saat darurat. Kalau itu hukum Tuhan, kenapa bisa dinego? Apa jangan-jangan itu bukan hukum suci, tapi hukum buatan yang bisa berubah sesuai kondisi? Dan tentang pahala, kenapa ibadah dilakukan demi hadiah jasmani? 72 bidadari, alat kelamin yang tak pernah layu. Benarkah itu surga? Atau cuman imajinasi seksual seorang manusia yang menyamar atas nama Tuhan? Jika ajaranmu benar, buktikan lewat akhlak dan kedamaian, bukan lewat darah, jumlah pengikut, dan janji syahwat. Karena kebenaran tak butuh teriakan. Kebenaran menyentuh, bukan menaklukkan.